Ternyata saya dari kecil kalau ditanya mau cita-cita mau jadi apa tuh saya tidak tahu. Akhirnya kuliah di Politeknik Kesehatan Akademi Analis Laboratorium. Oh, Surabaya di berat ya Karangmenjangan. kuliahnya. Di Berat sekali. Karangmenjangan. Jadi ahli media kesehatan di bidang laboratorium. Saya bilang sama saya punya teman-teman, saya punya tempat harusnya di situ. Saya bicara sama mereka. Iya. Kamu tahu besok di antara jajaran teman-teman anak-anak pemuda itu akan ada nyempil satu laki-laki hitam. Wow, Di barisan ya. tenor, di barisan tenor nanti akan ada satu orang. Dan begitu mereka kontak, sudah. Tunggu lama ya. Tunggu lama. Manajer bilang bagaimana? Sudah tidak usah tawar, terima saja. Terasa Tidak tawar. usah tawar-tawar ini kesempatan. Kakakku Michael Jakar Siap. Melena. Kakak selamat datang dan seluruh sobat negeriku selamat datang kembali ke Torang Bacarita yang menginspirasi dari timur Indonesia. Bersama saya Yuliana Fanataba dan tamu saya yang spesial Kakak Michael, kita akan ngobrol-ngobrol ini seputar kisah inspiratif dari sosok-sosok ternama di Indonesia. Dan hari ini spesial sekali karena ada Kakak Michael yang juga ini mengharumkan seperti lagunya ya, mengharumkan nama Indonesia dari timur. Amin. Kakakku bagaimana kabar? Kabarnya luar biasa, baik. Anak-anak sehat, istri sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Sekarang Adi umur berapa Kak? Lucu Dia sekali. 2,5 tahun. Satu selalu pantau di Instagram. Dia punya perkembangan segala macam. Sekarang dia sudah bisa menyanyi dan improvisasi. Oh, ini calon-calon bakal mengikuti bapaknya ini senampaknya tuh Kak. Lucu sekali. Adi namanya siapa selalu lupa Kak? Namanya Mordekai, panggilannya Modi. Ada Mordekai, Mordekai Kenbra Jakari Milena. Kenbra, panggilannya Kenbra, asik. Karena ketemu mamanya di Canberra. Oh, baik. Jadi nama tengahnya Kenbra. Oh, iya. Ini apakah akan ditanamkan benih-benih seorang penyanyi seperti kakak dulu atau bagaimana? Saya rencana awalnya sebelum dia ada tuh dia harus jadi pemain sepak bola seperti pemain bola Persipura Jayapura. Ini anak perempuan kakak. Bukan, anak laki-laki. Oh iya, ya Allah, ya namanya Rabbi. Mordekai. Iya betul, memang kakak sudah akan tanamkan pemain bola ya, Iya. Tapi ya saya tidak bisa paksakan dia karena seperti saya juga punya pengalaman dari dulu. Ya cita-cita dari dan harapan dari keluarga itu saya jadi profesinya di bidang kesehatan, ternyata saya membelot. Saya jadi bajak laut. Saya melarikan diri ke Jakarta. Kakak ke cerita dulu, jadi audisi. ini yang saya penasaran, maksudnya coba karena saya tuh kenal kakak punya adik kan, saya punya adik kelas dulu Iya, jadi tahu bahwa oh kalau di kakak punya ini tuh selalu kayak macam dibilang harus jadi kesehatan gitu, karena tinggal di Dok 2 atau Kak? Betul. Makanya saya Saya tuh kayak tinggal paham. Tapi kakak coba cerita dulu, akhirnya bagaimana sampai bisa jadi penyanyi? Ya, tadi kan Modi saya bilang saya maunya dia jadi pemain Persipura karena Persipura tuh kan setiap anak-anak di Papua tahu bahwa itu kebanggaan yang membawa harum nama tempat tanah lahir kita, tanah Papua. Jadi berangkat seperti itu, dulu saya begitu, cuma ya Mordekai bisa jadi apa saja. Tapi dulu ya memang saya lahir besar di keluarga kesehatan. Saya tinggal di Dok 2 RSUD Jayapura. Anak-anak Dok 2 mana Anak suaranya? kompleks Dok 2 rumah sakit. Nah di situ saya sekolah kesehatan. Papa saya orang kesehatan, mama orang kesehatan, dan memang saya sudah direncanakan untuk jadi penerus papa. Makanya saya dikuliahkan ke Surabaya waktu itu. Lulus SMA langsung kuliah di Surabaya. Padahal waktu itu sudah mau jadi ya cita-cita saya tadi tuh. Saya sudah ikut divisi 1 Persipura, liga di Kota Jayapura, terus teman-teman mulai ajak menyanyi di mana-mana. Ternyata saya dari kecil kalau ditanya mau cita-cita mau jadi apa tuh saya tidak tahu. Saya belum tahu gambarannya saya ke depannya mau jadi apa.
Tapi waktu saya setiap hari di kompleks Dok 2 itu ada lapangan bola. Setiap jam 3 sore itu semua anak sudah jalan dengan sepatu bolanya dan main setiap hari. Setiap sore. Dan saya pikir, wah sepak bola nih kayaknya saya punya masa depan. Terus mulai ikut teman-teman di SMA, teman-teman di gereja, ajak, ayo ikut kita vokal group. Menyanyi, ternyata saya suka menyanyi. Tapi dulu itu saya tidak suka tampil. Oke, makanya saya ikut paduan suara, vokal group. Di sekolah, papa mama begitu saya sudah mulai masuk seleksi-seleksi sepak bola, ternyata orang tua saya kan mengawasi. Jadi papa ajak saya makan, terus papa bilang, maaf Mickey. Panggilan Ya, kecilnya Miki. Papa lihat kamu antusias sekali main sepak bola, terus Papa lihat memang kamu sudah mulai seleksi-seleksi ke tahap-tahap yang lebih jenjang yang tinggi, tapi kayaknya kamu tidak akan jadi pemain sepak bola profesional ya. Bapak sudah melihat itu sejak Oh dulu sudah ya? lihat, karena di komplek di saya punya klub Eskulap FC divisi divisi 3 kayak gitu, divisi 3 Liga Persipura tuh saya sudah mulai masuk tahap seleksi. Jadi mulai ke Liga Utama Persipura, terus mau diambil ke klub divisi 1. Nah, Papa langsung bilang kamu tidak akan jadi pemain sepak bola profesional. Saya akan berangkatkan kamu ke Surabaya supaya kamu keluar dari tanah Papua dan kamu lihat dunia di luar itu kayak apa. Pada Supaya saat kamu punya itu, pengalaman. pada saat itu Bapak bicara begitu, Kakak down ke tidak? Saya sangat down karena saya baru tahu saya sukanya apa, main sepak bola dan bernyanyi itu saya sudah mulai tumbuh karena teman-teman ajak saya dan saya tidak tahu kenapa setiap kali menyanyi orang suka. Setiap kali menyanyi mereka suruh saya lead atau ambil satu part yang solo. Padahal sebenarnya saya orangnya sangat rendah diri. Cuma saya ketemu saya punya diri itu waktu saya main bola. Akhirnya percaya diri itu tumbuh. Percaya diri itu tumbuh. Cuma waktu Papa bilang kamu tidak akan jadi pemain sepak bola profesional, kita akan berangkatkan kamu lulus SMA, kuliah di Surabaya, keluar dari dunia kamu yang sekarang yang kecil ini, biar kamu bisa lihat dunia betapa lebar dan luasnya dunia ini. Kamu bisa lihat Papua dari luar bagaimana, kamu bisa tahu kalau oh ternyata hidup itu bukan hanya di Papua gitu. And then habis itu pergi ke Surabaya kuliah. Akhirnya kuliah di Politeknik Kesehatan Akademi Analis Laboratorium Surabaya di berat ya Karangmenjangan. kuliahnya. Di Berat Karangmenjangan. Jadi ahli madya kesehatan di bidang laboratorium. Cuma pas semester akhir tahun 2004, teman-teman gereja saya GKI Residen Sudirman memaksa saya mengisi formulir. Waktu itu baru mulai ada audisi Indonesian Idol. Nah itu tuh yang kita tunggu-tunggu ceritanya. Iya, jadi kayak tadi saya bilang dari Jayapura saya sudah tahu saya sukanya apa, main sepak bola dan menyanyi. Jadi waktu pertama ke Surabaya tuh saya hancur hati. Saya pikir mimpi saya selesai, masa depan saya tidak ada, selesai. Saya tidak jadi pemain sepak bola, selesai. Tapi waktu datang ke Surabaya tahun 2001, saya pergi beribadah sama teman-teman di GKI Residen Sudirman. Terus saya lihat ada paduan suara pemuda. Di situ saya punya jiwa, saya punya hati tuh kayak di sini seharusnya saya punya tempat ini. Terus saya bilang sama saya punya teman-teman waktu itu, kita berenam dari Sekolah Menengah Analis Kesehatan Surabaya Jayapura tuh, kita berenam, saya salah satunya. Terus kita ada 4 orang yang Kristen. Saya bilang sama saya punya teman-teman, saya punya tempat harusnya di situ. Saya bicara sama mereka. Iya. Kamu tahu besok di antara jajaran teman-teman anak-anak pemuda itu akan ada nyempil satu laki-laki hitam. Wow, Di barisan ya. tenor nanti akan ada satu orang. Mungkin dia akan kelihatan tidak bersemangat waktu kuliah, tapi waktu menyanyi dia ada, pasti ada. Kapanpun ada jadwal menyanyi pasti dia ada di situ. Terus teman-teman cuma ketawa-ketawa, iya. Ternyata di situ saya temukan saya punya dunia. Oke, baik, saya sudah tidak jadi pemain sepak bola, tapi saya bisa jadi diri saya waktu saya pergi setiap hari latihan. Hari Sabtu itu kita akan ada ibadah pemuda.
Tapi ada latihan vokal grup saya namanya The Kos, anak-anak kos. Anak-anak kos ya. Tapi itu waktu itu belum ketemu Kak Noella. Kak Noella Surabaya juga itu. Belum, Noella tuh angkatan keberapa Indonesian Idol ke season ke-7 kalau tersalah. Jadi, nah tadi saya bilang saya tuh orang rendah diri, saya tidak suka tampil di depan. Dulu tuh ya menyanyi karena teman-teman rame-rame. Yang saya tahu Nobo itu yang senior saya. Nobo waktu itu ikut Indonesian Idol audisi pertama juga. Nah, waktu saya gabung nyanyi di Paduan Suara Pemuda, vokal grup The Kos tadi, teman-teman tuh seperti teman-teman di Jayapura juga. Mereka suka waktu saya menyanyi, terus setiap ada kesempatan solo dia suruh saya solo, saya juga bingung. Padahal saya ini orang yang tidak mau sekali tampil di depan sendiri. Tapi sekarang jadi keseringan pegang gitar nih. Aduh, Boleh ditaruh dulu Kakak biar lebih santai. itu dia saya juga. Karena iya tuh Sobat Negeriku, karena semakin cinta, saking cintanya sama musik sampai sekarang kan gitar nggak bisa lepas gitu ya. Nah, itu juga gitar itu saya punya, itu kayak ultimatum dari papa. Dari masih SD papa bilang, kamu anak laki-laki, satu hari kamu akan keluar dari rumah ini, tapi sebelum kamu keluar kamu harus punya bekal, bisa main gitar minimal. Itu jadi teman kamu nanti. Dari saya SD papa sudah kasih itu, cekokin main gitar, udah sudah pas, ayo belajar main gitar dari kelas 3 SD. Cuma saya tidak suka tampil, saya orangnya pemalu, rendah diri. Makanya saya suka main bola, yang tim, semuanya yang beramai-ramai itu saya suka. Karena maunya tuh kayak kita bersama-sama Sama-sama, gitu. betul. Dan teman-teman waktu mereka sudah tahu, oh ternyata saya punya bakat. Jadi selama kuliah di Surabaya, selama bergereja, ikut paduan suara, saking saya suka menyanyi, saya sampai tawar teman-teman pemuda, siapapun yang berhalangan jadi pemandu pujian, jadi apa, kalau tidak bisa tolong kontak saya, biar Si paling fleksibel ya. saya akan menyempatkan diri untuk menyanyi. Pertama sih karena motivasi saya suka melayani. Saya tahu saya punya talenta nih datang dari Tuhan. Makanya waktu kesempatan menyanyi, dan kenapa saya suka menyanyi di gereja, orang tidak akan menjudge saya. Iya betul, paling aman ya, safety Mau zone. fals kah, mau menyanyi mungkin saya lupa lirik, orang tidak akan peduli. Mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri untuk oke ini waktu saya pribadi saya beribadah kayak gitu. Iya betul. Ternyata yang bisa menjudge ini gereja nih, kok bikin apa? Betul. Dan waktu itu teman-teman pemuda inilah yang waktu tahun 2004 begitu sudah mulai saya harusnya pulang skripsi, selesaikan saya punya skripsi dan pulang kembali ke Jayapura untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil ya dan sebagainya. Tapi saya punya teman-teman pas waktu saat itu ada mulai dibuka pendaftaran audisi dan mulai ada iklan-iklan itu. Itu teman-teman mereka sudah merancangkan bahwa kita sudah punya kandidat dari gereja kita. Mereka pilih Langsung. 3 orang, salah satunya saya dan saya tidak tahu itu. Waktu latihan. Jadi kakak ternyata baru daftar sih. Saya tidak tahu. Waktu Ya latihan ampun. vokal grup datang langsung teman-teman bilang, oke, selesai latihan, duduk. Panggil nama. 1, Neni. 2, siapa? Kalau tidak salah itu teman salah satunya Arif atau Anex. 1, Michael, sini. Itu kakak pas tahu kakak gimana? Saya masih belum tahu ini maksudnya apa. Terus ini ada formulir, pulang isi di rumah ya. Kita pikir kalian harus ikut ajang ini. Ajang apa ini? Kompetisi menyanyi dibilang. Karena kalian punya bakat gitu. Saya bilang ini teman-teman, apakah mereka gila? Karena mereka orang yang paling dekat dengan saya. Saya orang yang rendah diri. Saya tidak bergaul sama siapapun kalau saya tidak kenal dekat. Terus sudah, ini orang-orang kenapa dia kasih tantangan yang sebenarnya saya tidak mau gitu. Tidak, kita sudah punya kandidat. Ini silakan isi nanti datang. Kalian antarkan formulirnya atau kita bantu antar. Pas hari latihan berikutnya teman 2 datang bawa formulir, saya datang
tangan hampa. Astaga. Karena saya sampai di kos-kosan, saya punya kos-kosan itu kecil. Kos-kosannya dari situ, lebar ini saja. Dari tembok situ sampai tembok sini, sampai batas lampu. 60.000 satu bulan. 3 kali 3 berarti. Iya, 60.000 satu bulan di Iya Surabaya. kan. Itu waktu saat itu masih murah ya, 60.000. Iya, 60.000 tahun 2001. Saya pulang ke saya punya kos-kosan, teman-teman kasih formulir ini, saya bilang ini apa? Saya nonton American Idol, saya ikut waktu itu sudah ada Avi, sudah season kedua Akademi Fantasi yang season kedua. Terus akhirnya ada iklan di TV, toreng. Saya tidak anggap itu. Oh itu dia punya ini, tereng. Saya tidak anggap itu sama sekali karena saya pikir, saya tidak pernah pikir sampai di sana. Cuma teman-teman begitu bawa formulir, pendaftaran Indonesian Idol. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 hal yang menarik dari diri kamu. Susah, itu pertanyaan susah. Dia menghina saya. Bah. Udah anak kos, boso gitu orang Surabaya. Aduh ya Tuhan. Boso ya dia. Anak kos tidak tahu muka kurus kerempeng. Pada saat itu. Iya, karena saya pikir tidak ada yang pantas untuk saya banggakan dari diri saya. Makanya kenapa saya selalu rasa rendah diri karena itu. Tidak ada. Terus kalau main bola sih, mereka tahu anak Papua itu talentanya main bola. Paling keras dah. Ini berdiri di TV. Makanya saya langsung lihat muka di kaca, saya bilang gila, tidak ada tampang-tampangnya sama sekali. Astaga, Kak. Tapi pada saat itu. Terbaik. Muka hancur baru. Kak. Pada saat itu toh. Pada saat itu. Nah, makanya saya punya teman-teman ini apa yang mereka lihat dari diri saya. Waktu saya datang saya tidak bawa formulir, teman-teman marah. Saya punya teman-teman di Surabaya ini, waduh mereka marah. Mana kau punya formulir? Kita tahu memang kamu orang yang tidak suka tampil, tidak terlalu pintar bergaul. Tapi tidak, tetap bawa formulir. Saya bilang saya sudah robek. Begitu saya baca sampai dirobek. Begitu saya baca pertanyaan pertama, saya robek, saya buang di tempat sampah. Karena saya pikir, ini bukan untuk saya. Sebegitunya ya Kak? Sampai waktu saat itu teman-teman herannya masih ada satu formulir lagi. Duduk. Jadi saya disuruh duduk, 2 formulir udah kumpul, duduk, jawab nomor pertama. Akhirnya teman yang isi formulir, jawab. Besok kita antar. Kamu tidak sendirilah. Pemaksaan ya? Pemaksaan, besok kita antar. Nah waktu itu sudah, karena kegilaan dari teman-teman saya yang luar biasa. Teman-teman anak-anak resut yang luar biasa support saya. Ini saya mau sampai sana audisi, ternyata 2 teman saya gugur, saya yang lolos. Wah, mereka tambah semangat lagi. Kan kita udah bilang apa kan, bener kan? Audisi berikutnya ternyata lolos. Lolos dapat gold ticket perwakilan dari kota Surabaya di antara 14.000 auditions. Saya salah satunya, 14 orang yang lolos ke Jakarta. Terus terkumpul 130 besar seluruh Indonesia dari 5 kota. Audisi lagi sampai masuk babak spektakuler, 11 orang finalis. Waktu babak spektakuler ikut lomba di ajang Indonesian Idol tahun 2004. Lolos sampai 5 besar. Wow, itu kebanggaan sekali Kakak. Jadi dulu tuh karena Kakak punya Indonesian Idol nih, kita semua langsung kayak terabisa. Kita punya yang suara bagus nih, semua harus naik masuk Indonesian Idol. Jangan kan itu, jadi tuh kuliah di Jogja tuh kayak selalu ingat kayak, aduh kayaknya tuh harus audisi Indonesia. Tapi coba. Macam percaya diri tinggi tapi kemampuan biasa gitu. Terus sampai di situ. Makanya luar biasa sekali Kak. Maksudnya dengar cerita-cerita Kakak perjuangan akhirnya sampai bisa sampai di Indonesian Idol itu. Iya, saya bersyukur karena saya punya teman-teman yang baik. Jadi saya pikir itu bukan karena saya sendiri, karena Tuhan sudah kasih talenta yang bagus. Akhirnya saya refleksi lagi. Pantasan kenapa waktu saya di Jayapura, waktu SMA kalau menyanyi, teman-teman selalu suruh saya solo, saya tampil. Padahal saya tidak mau, tapi itu sudah tanda sebenarnya, sign-nya kan. Sampai di Surabaya pun saya maunya cuma pelayanan di gereja. Ternyata saya punya teman gereja sampai bilang, kita tidak mau, di dalam gereja ini tidak mau cuma dengar kau menyanyi untuk kita. Kau harus keluar dari gereja dan menyanyi untuk seluruh Indonesia. Sampai dibegitukan sama teman-teman. Kau harus menyanyi untuk seluruh orang-orang di Indonesia, harus dengar
Seyakin itu Iya, ya. teman-teman. Terus saya cuma yang orang gila. Tetap tidak yakin. Tetap tidak yakin. Tapi akhirnya masuk ke 11 Iya, besar. karena teman-teman yang luar biasa support saya sebegitu hebatnya. Tapi kan di dalam kakak perjuangan juga. Boleh cerita sedikit Sangat. di pas Indonesian Idol tuh bagaimana Waktu tuh? ikut audisi pun ternyata saya tidak sendiri, banyak support dari keluarga. Intinya keluarga juga, dari saya punya papa, mama, saya punya kakak, adik, keluarga di rumah di Dok 2. Terus saya punya guru musik waktu di paduan suara, waktu itu ada Mam Sela Huaim, dia selalu kasih support. Tidak, kamu memang salah satu yang terpilih, kenapa bisa gabung di saya punya tim paduan suara pemuda waktu itu. Jadi saya tidak heran gitu, saya yakin Miki panggilannya, Miki pasti bisa. Aduh, sampai di babak spektakuler pun saya masih drop. Teman-teman kameramen itu, om-om yang dari Kupang, orang-orang Indonesia Timur semua. Waktu begitu lihat saya berdiri menyanyi, dari Kupang, dari Ambon, dari Manado, dari Ambon, Kupang, Manado, Papua itu. Saya waktu berdiri di depan kamera tuh sudah, wah gila ini saya mempermalukan diri sendiri. Jadi waktu mereka mulai tanya, musik mulai ini, saya sudah mulai ngedrop, sudah mulai mau tunduk nih. Om nih dia yang di kameramen di belakang nih orang Ambon, dia bilang, Ale kasih berdiri dagu, kasih tegap kepala, kalau tidak ke kamera patah di kepala. Senyum, menyanyi. Iya sampai begitu. Gak pancam ya? Gak pancam, senyum menyanyi karena kau itu kebanggaan untuk kita orang dari Indonesia Timur. Kasih angkat kepala, senyum menyanyi, kok bisa? Sampai segitunya. Ya ampun. Jadi maksudnya supportnya tuh datangnya bertubi-tubi dari orang-orang yang saya tidak kenal tapi mereka percaya ya. Jadi ya akhirnya saya refleksi bahwa betul juga. Maksudnya tidak mungkin saya sampai melangkah sejauh ini. Langkah besar pertama itu waktu teman-teman di Surabaya dukung dan di depan juri waktu itu Dimas J, Mas Indra Lesmana sebagai ketua juri, Titi DJ dan Mutia Kasim, Mbak Mukas, itu 4 juri pertama yang audisi dan tidak mungkin kalau saya tidak punya kapasitas, tidak mungkin dia kasih saya gold ticket untuk mewakili Surabaya ke Jakarta. Dan waktu itu saya refleksi, oke, berarti ada sesuatu. Berarti talenta ini bukan biasa-biasa saja, ini anugerah. Sekarang saya sudah di tahap ini, apa selanjutnya yang harus saya buat. Bergumul, tapi saya berusaha semaksimal saya waktu itu dan saya beruntung di dalam tim juri itu ada Mas Indra Lesmana. Mas Indra Lesmana tuh dia sudah pegang saya dari pertama kali saya menyanyi audisi. Pertama kali saya menyanyi 3 juri ini masih ketawain saya kayak, serius nyanyinya kayak begini. Karena saya tutup mata baru saya tunduk, baru saya menyanyi. Tapi waktu saya buka mata selesai tuh, Mas Indra tuh dia mata tuh terbuka baru lihat saya baru. Kata pertama yang dia kasih tahu ke saya yang membangkitkan saya semangat, dia cuma bilang, kau tahu di antara semua audisi saya baru dengar orang menyanyi seindah kamu. Itu langsung keluar dari Mas Indra Lesmana yang langsung angkat saya punya semangat. Keyakinan, semangat. Wow, Indra Lesmana yang seorang yang besar, dia bisa bicara, dia bisa menyemangati saya seperti itu. Padahal 3 juri yang lain itu sudah ketawa, sudah ini bukan yang kita cari, ini standar terlalu jauh sekali. Tapi Mas Indra bilang tidak, kau bisa. Jadi waktu saya menyanyi lagu pertama, mereka masih ketawain saya. Dia bilang, menyanyi lagi, kok ada pilihan lagu apa? Menyanyi lagi. Wow. Saya menyanyi lagu kedua, Mbak Titi DJ sudah mulai, sepertinya kamu harus cocok menyanyi kayak begini, lebih percaya diri. Ya. Lagu kedua Mas Indra masih, jadi waktu audisi pertama di Surabaya itu sampai di 3 kali. Disuruh ganti lagu. Suruh ganti lagu sampai saya punya stok sudah habis. Menyanyi. Saya cuma siapkan 3 lagu. Wah, udah Mas Indra bilang ulang lagu yang tadi sama, menyanyi lagi. Astaga. Buktikan sama mereka 3 nih kalau mereka salah. Kasih tunjuk kalau saya tidak salah pilih orang. Gitu saya kecewa. Akhirnya saya diam, terus waktu itu sudah lagu yang biasa saya nyanyi dengan teman-teman vokal grup. Waktu kita di gereja, waktu itu lagunya Josh Groban, US Mia.
Waktu saya nyanyi sudah langsung mereka kasih gold ticket. Wow. Makanya dari situ saya pikir ini satu langkah besar. Teman-teman sudah kasih tantangan, terus saya ikut audisi, juri sudah loloskan saya sampai di Jakarta, dan akhirnya selama ikut Idol, Mas Indra Lesmana selalu nanti datang ke belakang panggung kasih apa masalahnya apa sekarang, apa yang kau rasa kurang. Kalau kau takut lihat juri, tidak pura-pura lihat tapi lihat di kita punya atas rambut, sampai segitunya. Kalau tidak ini bayangkan, anggap saja kau punya keluarga ada di sini. Pokoknya dia selalu kasih masukan, Mas Indra. Jadi memang support demi support tuh datang dari berbagai pihak ya, dari mulai dari juri, keluarga, bahkan apa namanya sampai kakak sendiri bisa semangat begitu untuk perjuangkan nama Papua di Indonesian Idol saat itu itu. terlalu berat perjuangkan nama Papua. Tapi kan inilah akhirnya Syukurlah. jadilah Michael Jakar Milena yang sekarang. Kakak Miki luar biasa sekali. Kak, tapi dalam perjalanannya akhirnya selesai dari Indonesian Idol. Kemudian sekarang berarti masih sudah Ya sekarang akhirnya jalan berkarir, bagusnya waktu itu ikut ajang ini, begitu selesai mereka langsung lepas. Kita dengan kita punya apa ya, impian, cita-cita, harapan, kita sendiri berjuang. Maksudnya dia mau kita oke, kita angkat kamu sampai di orang tahu di ajang Indonesian Idol. Setelah itu welcome to the jungle. berarti The ini real Indonesian world. Idol tuh batu loncatan begitu Batu lah. loncatan. Waktu kau dari awal kalau memang kau sudah punya karya, kau sudah ciptakan lagu, kau sudah punya band, maju dengan itu. Kita sudah antar kamu sampai di sini. Dan itu satu peluang yang sangat-sangat besar. Daftarnya gratis, dapat fasilitas dari sponsor apapun itu cuma-cuma. Dan saya pikir itu satu peluang yang anugerah lah. Jadi begitu diantar selesai dari Idol, sudah ada yang langsung dilamar sama manajemen artis. Kamu gabung di label atau di perusahaan label musik atau manajemen artis, kita tertarik dengan kamu dan bergabung. Jadi langsung mereka lepas, terserah kamu mau jadi apapun yang kamu mau. Kalau memang Dan sekarang kakak punya Nogay begitu. Dan sekarang saya ya berkarir dengan saya punya solo juga, terus saya punya grup namanya Nogay dengan kakak Steven Wali. Kita sudah berkarir dengan Nogay kita berkarir dari 2015. Nogay itu saya punya persembahan kembali untuk tanah Papua. Kita punya persembahan kembali. Betapa kita tuh sangat diberkati, disupport sama teman-teman dari seluruh Indonesia, ketemu di Jakarta, punya banyak keluarga dan mereka support kita waktu berkarir, dan itu persembahan terima kasih kita dalam bentuk Nogay itu untuk tanah Papua, untuk generasi Papua, untuk yang suka, untuk punya mimpi yang sama. Tapi Kak, berarti yang kemarin tampil di PON itu sebagai Nogay atau kakak solo? Nah, di PON itu anugerah sekali karena saya tampil solo opening dan Nogay closing. Iyo betul toh Kak, Jadi jadi opening. Ya tahu, mungkin panitia tahu waktu saya utang banyak karena pandemi kan. Jadi mereka undang Ya, tidak begitu "Wah, anak itu konsepnya, cicilannya Kakak." belum lunas." Terus dia utang sama temennya ini, utang di warung ini. Jadi Tapi Kakak undang biar dia bisa lunasin utangnya. Iya betul. Tapi di luar daripada itu, kakak punya kesan bagaimana ketika pada saat itu menyanyi di depan seluruh masyarakat Papua dan Ya, PON yang besar begitu. itu PON itu, waduh, itu ajang yang saya tahu semua anak Papua yang berkarir di dunia musik itu mereka bermimpi untuk tampil di panggung itu, karena itu desain panggungnya saya desain panggung internasional, dikerjakan sama orang-orang profesional yang hebat-hebat di seluruh Indonesia, mulai dari tim broadcast, tim multimedia, tim semua. Semuanya dikemas dengan untuk jadi acara yang memang spektakuler. Bayangkan di tengah pandemi 2 tahun, kita lagi drop, tidak ada apa-apa, hampir tidak menyanyi sama sekali. Tiba-tiba ada PON yang kalian nyanyi ya, panggung besar dengan tari-tarian, waduh. Iya, megah sekali. Standar internasional yang pegang itu orang dari Prancis, Austria, Kanada, Amerika, kru di belakang itu semua. Jadi saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa
bangga dan cerita terlalu tinggi karena saya tahu saya salah satu yang beruntung. Saudara-saudara yang lain tidak dapat kesempatan. Jadi waktu itu yang saya bisa lakukan adalah saya harus tampil baik. Karena kalau kita tampil baik, waktu acara PON itu berhasil, seluruh tanah Papua yang kena dapat kreditnya kan. Dan memang saat itu keren sekali kakak, maksudnya Aduh, syukurlah. semua yang menyanyi di situ mulai dari kakak Noe, terus Albert, kakak Albert, Papua Original, kakak Edo Kondologit ya. Ada itu Tulus. rasanya bagaimana tuh menyanyi dengan Rasanya kita punya anak-anak Papua sendiri ya, gitu. waktu PON itu momen yang ditunggu-tunggu karena selama ini kan saya domisili Jakarta, saya berkarir di Jakarta, saya tahu, saya ikut perkembangan dalam 2-3 tahun terakhir ini anak-anak Papua sangat produktif, kreatif parah dan didukung dengan sekarang sudah informasi sudah sangat mudah kita dapat aksesnya banyak platform-platform digital yang penting kau dapat sinyal saja. Iya betul. Kau dapat sinyal dan kau karya itu kasih naik di kau punya channel sendiri, di kau punya YouTube, kau punya sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu bukan karya-karya yang jelek dan naik. Jadi waktu di Jakarta saya, wow, ternyata saya punya adik-adik di Papua ini mereka jago-jago. Dia punya karya itu. Saya nonton 1 jam itu bisa 2 juta viewers. Kasih kalah kita semua yang ada di Jakarta. Iya betul. Dan waktu dapat kesempatan untuk tampil Tampil. di sana dan tampil bersama saya bilang, wah ini momen yang saya tunggu-tunggu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah bisa berdiri sama-sama di satu panggung besar untuk satu acara di Jayapura di tanah Papua dan kita bisa sama-sama mudah-mudahan. Dan momennya waktu itu Indonesia dan seluruh dunia lagi mulai bangkit dari pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pengobat, rasa rindu juga menghibur semuanya yang nonton. Jadi kayak begitu. Jadi pokoknya yang pertama momen yang saya tunggu sekali. Karena saya ikuti perkembangan di sana. Wah, mereka Tapi tidak hanya itu toh Kak. Jadi setelah PON, setelah itu ada Simfoni Tanah Papua juga toh yang itu sama dengan yang barengan sama Erwin Gutawa. Itu tuh bagaimana tuh Kak? Akhirnya bisa. Jadi itu diundang untuk Erwin Gutawa itu diundang atau Ya. memang dia memang punya inisiatif untuk bikin konser itu? Ya, jadi setelah PON, terus kemarin mulai dengar berita saya mulai dengar berita terus ikut-ikuti sosmed. Wih, anak-anak di Jayapura sudah mulai rame nih. Simfoni Tanah Papua. Terus lihat Nobo kan dekat juga. Iya Kakak Nobo. Di Jakarta sini Nobo suka sharing-sharing, terus Nobo main ke studionya Mas Erwin Gutawa sama kakak Milda, sama kakak Eto Papua Original. Dan kakak Milda juga sudah kontak, bilang, adik Miki kalau misalnya kita undang untuk acara ada konser gitu di Jayapura, budget sekitar berapa untuk rate-nya berapa untuk nyanyi berapa lagu tuh berapa, atau kalau tidak nanti kalau panitianya kontak saya sudah info Miki ya, nomornya sudah dikasih ke sana. Oh terima kasih kakak. Jadi sangat bersyukur dan berterima kasih untuk yang menyelenggarakan acara itu. Waktu itu ya kakak Eto dan kakak Milda Papua Original terlibat juga di dalamnya. Karena mereka juga dekat sama Mas Erwin Gutawa. Jadi begitu tahu ternyata nih konser Erwin Gutawa. Jadi saya bilang dalam hati saya tunggu. Aduh, saya dikontak kah? Saya tanya Rizky, saya punya manajer. Aduh, mudah-mudahan saya juga dikontak kalau dapat kesempatan. Saya sangat senang karena ini Mas Erwin Gutawa gitu. Dan begitu mereka kontak, sudah. Tunggu lama ya? Tunggu lama. Manajer bilang bagaimana? Sudah tidak usah tawar, terima saja. Terasa tawar. Tidak usah tawar-tawar ini kesempatan. Kalau tidak kesempatan hilang. Jadi sudah akhirnya proses dan mereka bilang oke, sepertinya sepakat menemukan kata sepakat dan nanti
tim akan ada latihan di Jakarta di studio Mas Erwin Gutawa. Oh jadi latihannya di Jakarta Kak. Tapi Iya. kalau persiapan-persiapan yang lainnya? Persiapannya saya susah sampai menyanyi lagu-lagu Chrisye. Wes. Terlalu lebay ya, percaya diri tinggi. Tapi terlalu bisa kan ya Kak? Siap-siap saja. Ternyata tunggu bukan Mas dari tim produksinya Mas Erwin Gutawa Production, Mas Kakak Eto juga, Eto Ririmase dari Papua Original juga selalu kontak. Bagaimana adik? Sudah dapat lagu, terus sudah dikontak untuk latihan, kapan jadwal latihan dan sebagainya. Akhirnya sudah dihubungi sama Erwin Gutawa Production, latihan di studionya di Antasari. Mas Erwin tuh tidak lama, jadi langsung dikasih tahu di briefing, Michael tidak menyanyi solo ya karena pengisi acaranya sangat banyak. Pengisi acaranya sangat banyak karena ini acara bukan, mereka sampaikan dengan maaf ini bukan acara yang bagaimana, cuma ini momen dari Bapak Kapolda waktu itu. Bapak Kapolda untuk mempersatukan, untuk mengajak semua musisi seniman Papua sebisa mungkin dari yang senior sampai yang junior untuk sama-sama bisa menyanyi. Jadi Tapi konsepnya pun saya pikir bakal ini Kak. Maksudnya saya pikir tuh akan kayak macam sudah berarti Erwin Gutawa jadi mungkin lagu-lagu Indonesia gitu. Tapi ini tidak sama sekali ya Kakak iya. coba. Jadi kita terima saja dari mereka, oke, pertunjukannya akan gabungan seluruh seniman Tanah Papua mulai dari junior sampai senior, terus tidak semua akan mendapatkan satu lagu solo, ada bintang tamu utamanya yang dari luar yaitu Anmes sama Liodra. Liodra bukan Liodra. Anet. Anmes sama Anet, terus dan yang lainnya. Kakak Michael akan menyanyi, bukan nyanyi solo ya, tapi trio. Oh boleh, trio dengan siapa? Dengan kakak Francisir dan Nobo. Dengan satu. Saya punya Omi Nobo lagi. Siap. Kalian dapat satu lagu. Nah, Lagu apa tuh kalau waktu itu? Kolam Susu. Wede. Jadi waktu Kolam Susu saya juga ikuti Mas Erwin Gutawa. Jadi itu kan tribute to Kus Plus di albumnya. Jadi tapi waktu itu Mas Indro yang main bassnya. Saya sampai pikir, serius kita bawakan lagu ini. Ternyata Mas Erwin Gutawa sudah punya formatnya bernyanyi untuk tiga orang ini trio menyanyi satu lagu ini. Waktu latihan kita sudah siap-siap nih. Wah ini harus bagus nih dengan sudah persiapan. Pas menyanyi sekali tes jalan, Mas Erwin bilang, Nobo, Franz, Miki, maaf untuk part ini tidak ada nyanyi serius ya. Untung sudah mau kasih keluar skill ini. Sudah mau kasih tunjuk skill, mau nyanyi. Ternyata Mas Erwin bilang, enggak, lagu ini kalian bawa fun, buat lucu. Oh, oke, siap. Berarti saya ketemu teman yang betul juga kan, ada Minobo di situ yang lucu memang. Iya betul. Jadi kita akhirnya duduk, orang kerjakan lagunya, part-partnya bagaimana, pokoknya karena temanya Simfoni Tanah Papua dan kebanyakan teman-teman yang lain tuh semua menyanyi lagu Papua dan kita sendiri yang kebagian lagu dari luar, ya kita tetap bawa dengan ragam Papua. Jadi menyanyinya kayak nadanya itu kayak nada-nada ragam. Coba contohkan dulu Kak. Bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, jadi terasa seperti bukan lautan. Bukan seperti kan lautan hanya sudah siap-siap Kak bilang. Sudah mau improve yang Boyz II Men punya. Tapi Mas Erwin bilang, nah. Tidak. Kalian bikin lagu ini jadi lucu ya. Oh oke, siap. Tapi akhirnya semua menikmati. Semua menikmati. Dan momennya memang itu timnya yang buat konsep acara ini hebat. Dia atur alurnya. Jadi waktu kita menyanyi itu kita bikin fun. Fun dengan semua orang. Kita bikin lagu itu sampai di dalam lagunya ada Sasuliako. Itu paling pecah sih. Itu kakak Erwin Gutawa. Mantap. Terus baru sudah habis kita menyanyi lucu-lucu. Ternyata habis itu formatnya yang 4 cewek tuh yang mereka menyanyinya sangat keren sekali. Kakak Lala Swages, Marta Fakdawer, Joan sama Sonya Bara.
itu baru dia kasih tunjuk Wow, skill jadi yang hebat. tapi begitu ya Kak, jadi maksudnya dari Simfoni Tanah Papua kemudian PON, akhirnya kita jadi tahu bahwa memang di Papua tuh banyak sekali potensi-potensi dan apa ya, anak-anak Papua sekarang tuh luar biasa sekali. Iya, Kalau Kakak lihat sendiri bagaimana anak-anak Papua iya. sekarang? Yang saya lihat juga dari kesempatan yang kemarin terakhir pas konser Simfoni Tanah Papua itu memang maksud awal dibuat konser itu dari Bapak Bapak Kapolda, Bapak Matius Fakiri itu memang dia mau bangkitkan anak-anak muda punya kepercayaan diri. Ya. Kamu bisa. Kamu bisa, kamu selama ini kamu sudah berkarya di kamu punya, mungkin kamu rasa ini saya cuma saya punya karya di kota Jayapura atau di seluruh di tanah Papua, tapi kamu bisa dapatkan kesempatan yang sama. Makanya dia undang Mas Erwin datang, dan Mas Erwin, saya mau nih anak-anak ini mereka juga dapat panggung, bisa merasakan panggung itu, berdiri bersama dengan Maestro Erwin Gutawa, dan mereka bayar itu. Sampai yang menyanyi dengan lagu daerah dengan stem bass yang tim Mas Erwin Gutawa itu sampai heran. Mereka bass betot ini yang senarnya, kalau normal kan gitar senar dari kecil 1, 2, 3, 4 itu kebesar. Ini senarnya nelon mancing Iya, setahu ikan. toh. Ini mancing Basmi. ikan ekor kuning Pak, tapi dia bikin jadi senar gitar. Mereka yang dari tim itu sampai lihat, Kaget semua. gila ini bisa jadi Yo. musik. Dan mereka main lagu-lagu daerah yang kita pakai menari Yosim Pancar. Itu ajaibnya. Mereka main dengan sangat percaya diri, dengan sangat bangga, main dan diiringi dengan orkestra di belakang. Orkestranya Mas Erwin itu pakai partitur. Mereka dengan santai main dia punya lagu daerah yang lagu daerah yang kayak tadi, Sasuliako, Sasuliako, Yakobus, kau jangan Asik. tapi di belakang orkestra. Iya, Keren. jadi memang akhirnya terbukti begitu ya Kakak saat Ya. ini bahwa anak-anak Papua yang terjun ke dunia menyanyi atau tarik suara ini sudah sangat banyak potensinya Sangat saat banyak ini. potensi dan sangat siap. Buktinya kemarin begitu dapat panggung besar dan kolaborasi dengan Mas Erwin dan tim, mereka bisa tampil dengan jadi diri sendiri. Kakak Epo dan teman-teman yang rap, mereka tampil dengan luar biasa. Dan dari genre reggae ada Dave Solution dan Kakak Gorbi, mereka menyanyi dengan dia punya gaya reggae, menyanyi reggae diiringi dengan orkestra. Terus ada senior dari Rio Grime, mereka menyanyi lagu daerah. Terus Mas Erwin dengan orkestranya, waduh. Tapi selain daripada Itu itu, kita orang nonton, kita yang isi acara, kita berdiri belakang panggung tuh nonton dengan kebanggaan, nonton sampai air mata jatuh, sampai tidak bisa bicara apa-apa. kita yang di rumah aja nonton macam Ya karena selama ini kita dengar lagu itu sangat dekat kan. Pagi bangun orang tua putar atau tetangga putar lagu yang mungkin nyanyi simple saja dengan ukulele. Tapi hari itu sangat megah ternyata begitu dibuat aransemen dikolaborasikan dan dibuat aransemen yang megah begitu. Wah, kedengarannya sangat luar biasa dan teman-teman menjawab itu dengan bahwa sekalipun mereka berkarir di jauh dari dunia yang hingar-bingar, yang kelihatan semuanya disorot, Ya. mereka tetap berkarya dengan karyanya, dengan kreativitasnya, dengan akar budaya yang tetap dia pegang itu. Kemarin begitu dapat kesempatan dia maju berdiri di panggung dengan kebanggaan, dengan rasa syukur, dengan persembahan yang terbaik. Saya sangat bangga. Mereka siap dan mereka sangat mampu. Tapi tidak hanya pada saat konser itu ya Kakak. Maksudnya sekarang di platform digital pun banyak sekali anak-anak Papua karya-karya, anak-anak rap nih banyak sampai. Maksudnya Kakak melihat itu bagaimana? Apakah sudah sangat luar biasa mereka punya peningkatan dari zamannya Kakak Sangat dulu? luar biasa. Saya lihat itu, saya mau belajar lagi dari mereka. Karena apa yang kelihatan ya, yang di dunia mainstream sekarang, mereka malah lari
mereka lari kembali ke timur untuk belajar dari anak-anak itu. Dari mana kenapa saya bisa bicara kata-kata ini? Karena saya punya kakak-kakak yang beberapa yang kerja juga di Kominfo, mereka jadi influencer. Mereka datang ke saya dan tanya, Miki kok punya kontak ini? Miki kok punya kontak anak-anak MAC? Miki kok punya kontaknya anak-anak Shine of Black? Miki kok punya kontaknya? Saya bilang gila. Sampai kakak balik kaget lagi ya. Makanya saya bilang saya mau belajar dari mereka, bagaimana mereka meramu. Mereka punya karya sampai sekarang bukan Indonesia yang nonton, seluruh dunia. 1 jam dia baru naik, dia punya platform, 2 juta viewers. Wow. 1 jam, 2 jam pertama. Betul. Jadi saya pikir, gila, ini anak-anak sudah sangat hebat dan sangat luar biasa dan sangat bisa. Betul Kak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang jangka waktu berkarir itu menunjukkan sebuah komitmen dan lain-lain sebagainya. Kakak sebagai seorang penyanyi yang sudah berkecimpung di dunia tarik suara nasional dan sudah lama juga. Kakak ada tips-tips kah buat mungkin sobat negeriku yang saat ini nonton gitu, adik-adik dari Papua atau saudara-saudara dari Papua yang saat ini sedang berkecimpung juga sebagai seorang penyanyi? Iya, kalau dari saya seniman tuh dia diketahui dari karyanya ya. Jadi aku jangan pernah malu untuk jadi diri sendiri. Ikut lihat orang tidak apa-apa. Jadi sekedar jadi inspirasi tidak apa-apa. Tapi kau tetap harus kasih lahir apa yang ada di dalam kau punya hati, di dalam kau punya pikiran. Waktu dia masih ide, itu belum apa-apa. Kau harus nyatakan itu. Bikin dia jadi nyata, bikin jadi karya bentuk nyata dari lagu, jadi film, jadi video, jadi satu performance apapun itu, kau harus bikin dia keluar biar orang tahu. Kalau dia masih jadi ide, itu tidak ada apa-apa, itu masih di awan-awan. Tapi waktu kau bikin itu jadi satu karya, kau bikin jadi buku kah, kau bikin jadi video musik, kau bikin jadi cerita singkat, atau kau bikin jadi vlog, kau bikin jadi satu apapun itu karya, itu baru jadi apa yang ada di dalam kau itu jadi nyata. Terus tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama seperti kakak Michael. Waktu 1 kali tes untuk pertama kali dalam hidup untuk ikut ajang menyanyi, dan itu dunia profesional pertama, langsung dapat. Itu kakak Michael punya berkat dan anugerah. Tapi banyak sekali kakak Michael ketemu teman-teman yang sekarang berkarir di Jakarta itu orang-orang yang sudah berkarir dari kakak Michael masih SD, cuma belum dapat kesempatan. Tapi mereka tetap fokus, konsisten, tetap jalani apa yang dia suka, dia percaya dengan talentanya, dia percaya bahwa mau saya tidak dapat kesempatan, tapi ini adalah saya, dan dia terus disiplin untuk konsisten jalan dia punya hidup itu, apa yang dia cintai. Jadi teman-teman harus konsisten dengan apa yang kau punya. Terus kau mungkin sehari ini bikin lirik, masih belum ada yang dengar, bikin lagi. Kalau belum ada yang dengar lagi, bikin lagi. Kalau tidak ada yang dengar lagi, bikin lagi. Atau share ke kakak-kakak yang sudah kayak saya, teman-teman yang di Jakarta yang sudah punya kesempatan. Kita punya sosmed kan gratis. Tinggal, adik punya ini, posting, bantu posting, share. Kita tidak pernah tahu karena masing-masing kan beda. Apalagi sekarang beda generasi. Generasi ini tuh kalian punya zaman. Kalian punya masa, kalian punya dunia yang harus kalian taklukan. Menurut saya punya masa waktu itu saya keluar tahun 2001 tuh, ya sudah. Itu saya punya masa pas saya dapat kesempatan dan disitulah saya. Sekarang teman-teman kalau saya bicara perlu nasihat, saya bisa cerita, tapi masa ini sudah beda. Kalian terlahir di zaman ini untuk menjadi penakluk. Jadi kalian sudah diperlengkapi, percaya. Jadi kalian biasa. pasti bisa. Yes. Bisa. Jadi begitu ya, harus hidupi mimpimu dan Betul.
konsisten. Betul. Oke baik, terima kasih Kakak Michael Jaka Siap. Mirena, Kakak Miki, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kita di rumah kita yang tidak sederhana ini. Dan tentu saja obrolan ini sangat bermanfaat untuk Sobat Negeriku yang sudah menyaksikan dari tadi. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kasih. dengan kami. Dan itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Michael Jaka Mirena. Jangan lupa untuk selalu saksikan kami Sobat Negeriku di episode-episode yang akan datang. Dan kayaknya tidak lengkap kalau kakak tidak menyanyi lagi. Boleh toh? Satu lagu dari kakak Michael Jaka Dengan Mirena senang menutup hati. jumpa kita. Sampai jumpa. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir di laut biru di Papua. Cerita dia pun sungai yang deras, cerita dia pun hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke pasir pantai, ke laut biru, ke Papua. Cerita dia pun sungai yang deras, cerita dia pun hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Anak-anak Papua ere sobo manawe bogore malea. Anak-anak Papua ere sobo manawe bogore malea. Aduh, mama lihat hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Di Papua.